Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang sangat bertakwa kepada Allah adalah ulama. Surah Al-Fatir ayat yang ke 28. Bila Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan pengajian. Saya Muhammad Rakib Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia, mengajak kita bersama untuk merenungkan ayat-ayat Allah dan menjawab beberapa persoalan yang terjadi akhir-akhir ini. Di antara lain adalah perendahan, penghinaan terhadap ulama. Ulama-ulama ini yang merupakan pewaris nabi-nabi, al-ulama warathatul anbiya, merupakan pewaris nabi-nabi. Banyak orang yang coba merendahkan dengan berbagai cara, tujuannya supaya orang lebih mendengarkan pendapat orang-orang yang tidak beriman dibandingkan dengan orang-orang yang beriman, terutama para ulama. Masya Allah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita bacakan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Semoga menyejukkan hati kita dan kita akan mendengarkan pendapat para ulama yang memahami tentang persoalan kehidupan di dunia ini, terutama yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mau berpikir. Masya Allah. Nah, sekarang terjadi perendahan terhadap ulama, pewaris dari nabi-nabi. Tujuannya supaya agama tidak lagi menjadi perhatian orang. Ketentuan-ketentuan karakter, adat istiadat, ketentuan umum mereka lebih hargai daripada ketentuan agama. Masya Allah. Kita dengarkan apa yang terjadi di saat ini. Yang dipakai itu otak, bukan dengkul. Masya Allah. Bahkan udah jelas Rasulullah SAW bilang, inna ba'du itu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Logikanya adalah, yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak, kok dibilang tidak sempurna? Otak dipakai, jangan asal bacot. Nah, siapa yang mengatakan Rasulullah ya, nggak sempurna. Itu manusia pilihan. Kenapa? Karena dia manusia. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kalau bicara syiar Allah, berarti apa saja yang dimuliakan Allah harus kita agungkan. Masya Allah. Kenapa? Karena dia manusia. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Nabi, Rasul juga. Soeharto apalagi? Gak ada yang sempurna. Ya, yang sempurna itu Nabi, Rasulullah ya, nggak sempurna. Itu manusia pilihan. Kenapa? Karena dia manusia. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Nabi, Rasulullah ya, nggak sempurna. Itu manusia pilihan. Kenapa? Karena dia manusia. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Itu Nabi, Rasulullah ya, nggak sempurna. Itu manusia pilihan. Kenapa? Karena dia manusia. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kalau bicara syiar Allah, berarti
apa saja yang dimuliakan Allah harus kita agungkan, kita muliakan. Nah, di antara yang dimuliakan oleh Allah dan ini yang paling mulia yaitu Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-30 dikatakan وَمَن يُعَزِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ وَمَن يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ, orang-orang yang mengagungkan orang yang dihormati oleh Allah. Wa may yu'azzim hurumatillah. Nabi-nabi itu adalah yang dihormati oleh Allah. Jadi kita harus mengagungkannya, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad ibni Abdillah hayya ya muhayya ya muhayya. Jadi Nabi Muhammad itu walaupun sudah wafat, tapi dia muhayya, menghidupkan semangat umat Islam seluruh dunia. Jadi yang wafat itu hanya tubuhnya, tapi rohaninya, semangatnya tetap berkobar-kobar di dalam hati seluruh umat Islam. Masya Allah. Nah, sekarang ada orang yang merendahkan Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan ayah dan ibunya di neraka, kemudian kuburannya akan dipindahkan, kemudian anak cucu keturunan Nabi Muhammad dihalau dari negeri Mekah, disuruh keluar dari Arabia, dan kemudian tidak boleh membaca Sayyidina wa Maulana terhadap Nabi Muhammad, dan tidak boleh lagi membaca salawat banyak-banyak kepada beliau. Padahal ayat Al-Quran mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Masya Allah. Jadi ada orang sekarang yang dia coba-coba merendah-rendahkan Nabi Muhammad. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, mensucikan Nabi, mengistimewakan Nabi, mencintai Nabi, itu merupakan bagian daripada ta'zim sya'airillah. Nah, itu dia. May yu'azzim sya'airallah. Yang pertama, may yu'azzim hurumatillah, ayat 30 Al-Hajj. Yang kedua, may yu'azzim sya'airallah, surat ayat yang ke-32 dari surat Al-Hajj. Masya Allah. Ini harus kita perhatikan bagi umat Islam. Akan bagian daripada mengagungkan syiar Allah. Nah, sekarang secara khusus kita bicara tentang takdim Rasulullah, mengagungkan Rasulullah. Ini sengaja harus saya tekankan lagi, Ibu, karena ada seorang perempuan politisi Indonesia yang sering tampil di medsos-medsos seenaknya mengatakan bahwa Nabi kita itu, saudara, walaupun merupakan pilihan Allah, tetap saja tidak sempurna. Jadi dia katakan, saudara, Soekarno tidak sempurna, Soeharto tidak sempurna, semua presiden tidak sempurna, Muhammad juga tidak sempurna, walaupun itu pilihan Allah. Nah, saya nggak bicara soal Soeharto tidak sempurna, Soekarno tidak sempurna, saudara, ya memang tidak sempurna. Tapi begitu dia katakan Rasulullah tidak sempurna, padahal Rasulullah itu pilihan Allah, saudara, ini sudah menghina Nabi. Ini sudah merendahkan Nabi. Nah, makanya kita ingatkan
kepada para pejabat kita, anggota dewan kita, kalau nggak ngerti agama, jangan ngomong agama. Kalau mau bicara politik, saudara. Nah, jangan nggak ngerti agama, sok tahu soal agama, saudara. Nah, jadi kita punya negeri ini luar biasa. Dulu ada pimpinan partai politik besar di Indonesia, perempuan juga, Bu. Seenaknya meremehkan pengajian-pengajian tuh nggak perlu, nggak penting. Ya emang dia nggak pernah ngaji, jadi dianggap pengajian tidak penting, saudara. Kemudian ada lagi jenderal yang mengatakan Tuhan itu bukan orang Arab. Dia pikir Tuhan itu orang, saudara. Masya Allah. Nah, demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang jelas kita belajar Al-Quran dalam bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu memikirkannya. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagai penutup, jangan tergoda oleh ulama-ulama palsu yang dia mendapatkan ilmu dari ajaran barat, dari ajaran Lawrence, dari ajaran Snokokranya, dari ajaran orang-orang liberal yang kuliahnya dari Amerika walaupun ngajar di perguruan tinggi Islam. Itu adalah ulama-ulama palsu bikinan barat. Semoga kita terhindar. Mereka itulah yang melegalkan LGBT. Mereka ulama-ulama palsu bikinan barat yang melegalkan LGBT, mengharamkan poligami, menghalalkan pergaulan bebas yang tidak ada hubungan suami istri, asalkan katanya mereka suka sama suka. Na'udzubillahi min zalik. Na'udzubillah. Arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at. Demikianlah aku harapkan kepadamu maaf seandainya terdapat kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.